Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk kelas 11 ini kalian ada beberapa kompetensi yang harus kalian selesaikan. Ya. Yang pertama yaitu bisa kalian catat. Sudah? Perawatan berkala kopling. Ya, jadi kalau kompetensi kelas 11 itu adalah perawatan. Perawatan berkala kopling. Nah, coba untuk pemanasan. Dulu mau tanya, kopling itu untuk apa sih? Kamu pakai seragam ya, kamu? Bagus sekali, kamu. Harus ditiru dengan sama yang lain ya, pakai seragam seperti itu. Ya. Jadi, kompetensi dasar yang harus kita pahami, menerapkan cara perawatan kopling, merawat berkala kopling. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan fungsi kopling dengan benar. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis kopling dengan tepat. 3. Mengidentifikasi komponen-komponen kopling. 4. Menjelaskan cara kerja kopling. 5. Melakukan perawatan berkala kopling mekanis. 6. Melakukan perawatan berkala kopling hidrolik. Sudah? 6 itu ya. Sebenarnya ada 9 yang harus kalian kuasai, namun untuk poin ke-7, 8, 9 ini saya rasa belum. Karena kita juga masih di masa daring. Saya bacakan aja. Yang ke-7 itu adalah memodifikasi produk. Jadi kita tuh dituntut untuk memodifikasi 8 menciptakan sebuah ide dan rekayasa untuk menghasilkan sebuah karya. Yang ke-9 menghasilkan karya dalam bentuk produk industri. Nah, jadi kita tuntutannya sebenarnya tinggi banget ini. Kita belajar kopling aja, kita harus menghasilkan sebuah karya. Tujuannya 6 itu dulu, itu pun kalau sudah tercapai semua sudah sangat bagus sekali. Ya. Jadi kita mulai dari apakah kopling? Kopling itu untuk apa sih? Gini, kalau kalian sementara ini misalnya kalian yang kamu ketahui adalah kopling sepeda motor. Sepeda motor kalian itu ada koplingnya enggak? Ada. Sepeda motor kalian ada yang bebek, ada yang matic. Nah, kira-kira kopling itu fungsinya untuk apa? Kenapa kok kalian tuh harus, kalau yang sepeda motor misalnya Ninja kopling tangan itu, kopling ganda, kenapa kok koplingnya harus ditarik dulu baru mindah gigi? Masa nggak tahu leh? Bingung. Biar menjadi netral. Ini kan kita jalan nih ya. Oh ya udah, kalau sebelum jalan kan normal dulu, posisi giginya normal dulu. Terus kita tarik kopling, kemudian masukkan ke gigi 1. Gitu kan? Nah, kenapa kok kita harus menarik kopling dulu, terus kita lepaskan setelah kita masukkan ke gigi 1 ceklek, terus kita lepaskan sedikit-sedikit sambil ngegas. Kenapa? Supaya apa, Rio? Bisa jalan. Supaya bisa jalan. Terus ada lagi enggak? Gimana, Tias? Supaya tidak mati mesinnya. Gini, jadi fungsi kopling ya. Kopling kan kalau kita lihat contoh realnya, sing motor lanang gue ya. Motor lanang, gampangannya motor lanang itu kita ada kopling tangan, kopling ganda. Itu ditarik dulu sebelum memasukkan ke gigi 1 atau perpindahan gigi 2 ke 3 atau 3 ke 4 atau mengurangi gigi. Itu adalah fungsinya untuk memindahkan transmisi dengan lembut. Gitu. Bisa kalian catat ya. Jadi
Kopling ini adalah termasuk pada sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan tenaga garis miring mesin, putaran dari motor atau dari mesin ke roda penggerak. Bawahnya, sistem pemindah tenaga terdiri dari beberapa komponen, yaitu kopling, transmisi, poros penggerak, gardan, poros roda ya. Coba dibaca lagi Vicky dari awal Vicky. Saya ulang lagi coba ya. Sistem pemindah tenaga adalah sistem yang berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan tenaga atau putaran dari motor atau mesin ke roda penggerak. Sistem pemindah tenaga terdiri dari beberapa komponen, yaitu kopling, transmisi, poros propeller, gardan, dan poros roda. Sudah ya? Nah, gini, kalau kita sekarang berbicara di kendaraan, kita kan tadi kendaraan ringan ya, kita berbicaranya pasti di mobil, ya, di mobil, bukan lagi di sepeda motor. Nah, di mobil itu ada mesinnya toleh. Nah, ketika mesin itu di starter, kita mau jalan, kita nginjak pedal kopling dulu kan, pedal kopling yang paling kiri, pedal kopling kita injak, kemudian kita memindahkan gigi prosneller. Ya, gigi prosneller kita pindahkan ke gigi 1 misalnya. Kemudian kita sambil melepaskan sedikit-sedikit koplingnya, kemudian kita menginjak pedal gasnya juga sedikit demi sedikit. Nah, mobil kita jalan. Dengan kita injakan pedal itu, kok bisa sih mobil kita jalan? Karena apa? Ada mesin yang berputar, ya. Mesinnya berputar. Sebentar. Ada mesin yang berputar, kemudian paling ujung dari mesin yang berputar itu ada apa Le? Kalau kamu lihat trainer waktu kemarin di sekolah, pernah nggak melihat trainer mesin? Trainer mesinnya tok. Kalau gardan itu sudah sampai belakang-belakang. Ada namanya roda gila, ya nggak? Paling belakang mesin. Ada namanya roda gila atau flywheel kita sebutnya. Nah, roda gila ini berfungsi untuk apa? Menyimpan putaran, menyimpan tenaga dari putaran mesin, ya enggak? Nah, roda flywheel, roda gila ini berputar, kemudian antara roda gila atau flywheel dengan transmisi, nah ini sebelum ada transmisi, itu di tengah-tengahnya itu ada kopling. Ya. Mesin, paling ujung roda gila, terus ada kopling, terus ya, belakangnya ada transmisi. Nah, kopling inilah yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi. Giginya dipindah dengan cara yang halus atau yang lembut. Jadi tidak ada bunyi kasar atau bunyi gertakan gigi-gigi transmisi. Kemudian setelah dari transmisi menuju ke propeller shaft, ya, yang panjang itu, poros propeller atau kita sebutnya poros propeller. Kemudian baru ada gardan. Nah, gardan atau diferensial. Di diferensial ini putarannya diubah, ya. Yang putaran dari mesin mengikuti putaran mesin, kemudian diubah menjadi putaran yang bisa menggerakkan roda. Merubah putaran mesin menjadi putaran yang bisa diteruskan ke roda. Baru di situ ada poros roda, kemudian menuju ke roda. Nah, kendaraan kita bisa berjalan seperti itu ceritanya. Paham? Nah, kita sekarang akan membahas secara detail lagi jenis-jenis mesin. Bisa kalian catat di bawahnya. Ada namanya satu, mesin depan dan penggerak roda belakang. Mesin di depan dan penggerak roda belakang. Dalam kurung front engine, rear drive. Disingkat jadi FR. Ya, mesin FR. Front engine, rear drive. Jadi mesinnya di depan, penggeraknya
roda belakang. Contohnya apa, Le? Coba, yo. Ya, mobil apa? Jenis apa? Espas itu bukannya mesinnya di tengah? Nah, tengah ya. Yang mesinnya di depan apa? Yang mobil-mobil yang paling sering sekali kalian temui di jalan. Avanza, Xenia, jenis mobil keluarga. Jadi mesinnya di depan, penggeraknya di belakang, yang menggerak dengan penggerak roda belakang. Paling banyak kita temui, ya. Yang paling sering kita temui itu ya mesin FR, front engine rear drive. Kendaraan dengan penggerak FR, front engine rear drive, kita singkat FR saja ya, akan memberikan kenyamanan pada saat berjalan di jalan beraspal. Namun, saat digunakan pada jalan berlumpur, roda penggerak cepat selip. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah mesin di depan dan penggerak roda depan. Dalam kurung front engine, front drive. Contohnya apa ini? Mobil FF ini. Eka? Mungkin? Dias? Apa Dias? FF, mesinnya di depan, penggeraknya roda depan. Civic, itu mobil-mobil sedan ya. Nah, ya contohnya seperti itu. Mobil-mobil sedan, mesinnya berada di depan, jadi yang depannya kadang itu lebih panjang, konstruksi mobilnya ya, depannya panjang. Terus dia penggeraknya juga di roda depan juga, ya. Jadi roda belakang yang mengikuti. Oke, kita lanjutkan. Itu yang kedua adalah mesin FF, ya. Mesinnya di depan, penggeraknya pun juga di roda depan. Contohnya itu tadi, mobil-mobil sedan. Ini lebih memberikan kenyamanan, menghemat tempat, tidak memerlukan poros propeller. Kerugiannya sekarang, traksinya kurang baik, distribusi berat menjadi kurang proporsional. Mesin yang ketiga adalah mesin RR, rear engine, rear drive. Mesin di belakang dan penggerak roda belakang. Contohnya apa, Le? Bus ya. Bus itu mesinnya di belakang, penggeraknya juga ada di belakang. Kemudian yang keempat langsung saja, mesin di tengah, penggerak roda belakang, MR. Dalam kurung midship engine, rear drive, MR. Tipe ini sering kali digunakan pada mobil-mobil apa? Mobil-mobil balap atau mobil sport. Pernah lihat F1 ya? Mobil-mobil balap seperti itu menggunakan tipe MR, midship engine, rear drive. Kemudian yang kelima adalah four wheel drive, 4WD, penggerak 4 roda. Pernah melihat kendaraan 4WD? Mobil-mobil off-road ya, itu menggunakan jenis 4WD. Ya, jangkrik, hardtop, Willys. Kalau kita sebutkan jenisnya banyak sekali ya. Nah, itu adalah kelima jenis-jenis mesin. Nah, coba Vicky tadi belum ya? Vicky tadi tak suruh baca belum? Coba Vicky diulangi lagi. Vicky Ramadhani. Ada 5 jenis mesin, apa saja? Secara singkat aja. Kalau sudah kita mengetahui semua jenis-jenis mesin, kemudian sekarang kita masuk ke poinnya. Tadi kita tujuannya adalah untuk menjelaskan fungsi kopling, mengidentifikasi jenis-jenis kopling. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi kopling. Kopling merupakan komponen sistem pemindah tenaga
yang terletak di antara mesin dan transmisi. Nah, kopling pada kendaraan memiliki beberapa fungsi: memutus dan menghubungkan aliran tenaga atau putaran mesin dari mesin ke transmisi, memindahkan tenaga secara perlahan-lahan, membuat perpindahan roda gigi transmisi berlangsung dengan lembut. Oke, itu adalah fungsi-fungsi kopling yang saya ceritakan tadi di awal ya. Antara mesin sama transmisi itu tengah-tengahnya ada kopling. Nah, putaran mesin bisa dipindahkan ke transmisi, itu bisa dilakukan dengan lembut atas bantuan oleh kopling ini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, sekarang yang kedua adalah jenis-jenis kopling. Jenis kopling itu ada berapa? Kalau menurut pengamatan kalian? Ada 2. Ya, pintar. Berarti udah tahu semua dong. 2 ini apa aja? Gimana, Gusti? Ada 2. Jenis kopling ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah kopling hidrolik. Yang kedua adalah kopling gesek. Kopling hidrolik ini bahasa Inggrisnya adalah torque converter. Kopling hidrolik menggunakan fluida cair untuk proses perpindahan tenaganya. Fluida cair diputar sedemikian rupa sehingga akan terlempar atau bersirkulasi akibat gaya sentrifugal. Ya, sentrifugal ini adalah gaya putaran. Gaya putaran. Fluida, tahu nggak fluida artinya apa? Nah, fluida cair ini adalah sebagai media pemindah tenaganya. Ya, di sini ya tentunya jenisnya bukan sembarang cairan, ya. Jenisnya berbeda karena kekentalannya atau viskositasnya dengan oli-oli lainnya itu juga tidak sama, berbeda jenis, berbeda fungsi. Nah, fluida cair yang kita gunakan untuk kopling hidrolik ini tentunya juga berbeda dengan oli mesin, oli gardan, minyak rem, ya. Jadi jangan disamakan. Mentang-mentang sama-sama olinya, kemudian kalian gunakan untuk di sembarang komponen. Sedikit terlihat ya. Nah, ini kopling hidrolik. Kopling hidrolik. Jadi dia memindahkan fluida cair karena itu diputar, jadi fluida cairnya itu ikut muter kan. Nah, ikut menekan, kemudian bisa memutarkan sudu-sudu atau sirip-sirip yang ada di dalam kopling hidrolik ini. Sehingga koplingnya bisa berputar, kemudian membantu untuk memindahkan tenaga mesin menuju ke transmisi. Jadi kopling hidrolik ini digunakan ke jenis mesin yang menggunakan transmisi otomatis. Kemudian yang kedua adalah kopling gesek, dalam kurung friction clutch. Kopling yang memanfaatkan gaya gesek untuk meneruskan tenaga atau putaran dari mesin ke transmisi. Kopling gesek ini paling banyak digunakan, ya, paling banyak digunakan. Yang paling sering kalian temui ya kopling ini, kopling gesek atau disebut dengan friction clutch. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita refleksi lagi. Dari awal tadi, jenis-jenis mesin ada berapa tadi? Ada 5, FF, FR, kemudian RR, terus MR, dan 4WD. Ya. Tuh. Terus jenis-jenis kopling, ada kopling gesek, ada kopling hidrolik. Kalau kopling hidrolik itu menggunakan fluida cair sebagai medianya, ya. Kalau kopling gesek, berdasarkan jenis pegas penekan yang digunakan, kopling gesek dibagi menjadi 2. Yang pertama kopling pegas diafragma,
Yang kedua adalah kopling pegas koil. Jika ada pertanyaan, boleh kalian ketik nanti kalau ada yang belum paham di WhatsApp group. Jadi itu WhatsApp group di hari ini bisa kalian gunakan sebagai chat room atau ruang diskusi. Gitu ya. Dias, dinyalakan kameranya, kita akan ambil foto bersama pembelajaran hari ini. Oke, sudah? 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih sudah bergabung dan sudah berkonsentrasi meskipun secara daring. Bunda harapkan untuk pertemuan kita di minggu depan terus membaik ya. Banyak anggota yang bergabung. Teman-teman kalian juga diingatkan nanti bisa di-chat satu persatu, gabung pelajaran Bu Nurul atau pelajaran yang lainnya, bisa dengan tertib, lancar seperti ini. Oke, semoga bermanfaat yang Bu Nurul sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.